Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya adik-adik? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, di video kali ini sekarang kakak ingin membahas contoh-contoh soal mengenai grafik fungsi trigonometri. Nah, apa aja contoh-contoh soalnya? Kita simak pembahasannya videonya seperti berikut. Nah, sebelum kita ke contoh soal, kita harus tahu dulu ya, kita ingat-ingat lagi bentuk umum dari fungsi trigonometri dari video sebelumnya. Kalau fungsi umum trigonometri A sin kx plus b plus c ataupun bentuknya seperti ini, cos juga sama, y sama dengan a cos x plus b plus c ataupun y sama dengan a cos, k-nya kita masukin ya, kx plus kb plus c. Nah, maka bentuknya seperti ini. A di sini, A ini menunjukkan apa? Amplitudo di video kemarin ya. A-nya menunjukkan amplitudo ataupun amplitudo ini adalah mutlak dari A. Berarti kalau misalkan ada fungsi Y sama dengan min 2 sin 3X. Berapa amplitudonya? Amplitudonya adalah 2. Dari mana 2? Karena amplitudo ini adalah mutlak dari min 2, yaitu sama dengan 2. Amplitudonya berarti 2. Terus periode untuk sin ataupun cos, maaf di sini kurang kurung ya. Periode sin ataupun cos dia sama. Nah, P-nya adalah 2pi per K ataupun 360 derajat per K. Nah, sedangkan untuk tangen karena tangen ini dia tidak mempunyai nilai maksimum dengan nilai minimum, maka dia pun tidak mempunyai amplitudo. Ya. Tangen 90 tak hingga. Tangan 270 tak hingga. Nah, artinya dia tidak mempunyai nilai maksimum ataupun nilai minimum. Berbeda dengan sin ataupun cos. Sin mempunyai nilai maksimum, paling tinggi adalah 1, paling rendah min 1. Cos juga sama. Nilai tertingginya adalah 1 ketika cos 0 dan nilainya min 1 ketika cos 180. Sedangkan tangan dia tidak mempunyai nilai maksimum ataupun tidak mempunyai nilai minimum. Maka dia tidak mempunyai amplitudo. Periodenya pun dia P-nya sama dengan pi per K ataupun 180 dibagi K. Ingat K ini adalah angka yang di depan si X ya. Berarti kalau misalkan dia kayak gini, K-nya berapa? K-nya adalah 3 gitu ya. Kalau misalkan dia kayak gini, Y sama dengan 5 sin 3X plus 2. K-nya berapa? K-nya adalah 2. K-nya adalah 3. Kalau misalkan dia kayak gini, Y sama dengan 3 sin 2X min 50. K-nya berapa? K-nya berarti 2. Angka yang di depan X gitu ya. Nah, selanjutnya adalah mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometri. Yang bisa kita cari dari nilai maksimum dan nilai minimum adalah fungsi sin dengan fungsi cos. Sedangkan sekali lagi untuk fungsi tangen dia tidak mempunyai nilai maksimum ataupun nilai minimum. Nah, untuk sin ataupun cos dari bentuk umum yang tadi, yang pertama dengan yang kedua ini. Nah, untuk nilai maksimum dan dengan nilai minimum yang kita tentukan adalah nilai C dengan nilai amplitudonya, C dengan si A-nya. Kalau misalkan maksimum yang dicari ataupun yang diinginkan, maka C ditambah dengan mutlak A. Sedangkan untuk nilai minimum, C dikurangi dengan mutlak A. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita ke contoh-contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Persamaan grafik di bawah ini adalah, berarti kita mencari fungsi trigononya ya, persamaannya ya. Nah, grafiknya seperti ini. Kita lihat karena dia soalnya PG, maka kita tentukan dulu nanti kita pakai fungsi apa, sin ataupun cos. Karena fungsi sin dengan fungsi cos sebenarnya dia bentuknya sama, satu bukit dengan satu lembah. Ya. Karena di sini opsinya PG-nya semuanya dalam bentuk sin, maka kita buat dia dalam bentuk sin. Berarti harus satu bukit dengan satu lembah. Nah, satu bukitnya dia mulai dari sini berarti. Satu bukitnya dia mulai dari sini. Terakhir satu lembahnya dia berakhir di sini. Nah, kita tentukan dulu periodenya. Periodenya ataupun si P-nya. Lihat dari 3pi per 2 dengan min pi per 2. Nah, jaraknya berapa ini? Tinggal kita kurangi aja ya. Tinggal kita kurangi berarti 3pi per 2
dikurangi min pi per 2. Nah, ini jaraknya. Min jadinya plus 3 pi per 2 ditambah pi per 2 jadinya 4 pi per 2 didapat 2 pi. Nah, kita cari nilai si K-nya. K-nya kita masukkan ke sini ya. Periode dari rumus yang ini periode adalah 2 pi per K. Kita masukkan ke rumus yang ini ya. P sama dengan 2 pi per K. Nah, kita masukkan periodenya didapat 2 pi. 2 pi sama dengan 2 pi per K. Ini ya, dari rumus yang ini ya. 2 pi coret. Ini bisa kita coret. Ini tadi rumusnya. P-nya tadi kita masukin 2 pi. Terus 2 pi per K. 2 pi-nya bisa kita coret. Berarti dapat nilai si K-nya adalah 1. Nah, nilai K-nya dapat 1. Terus tadi amplitudo. Amplitudo kita lihat aja nih. Amplitudonya yang paling tinggi dengan yang paling rendahnya adalah 2 dengan min 2. Nah, berarti amplitudonya sama dengan mutlak 2 min 2. Jadinya 2 ya. Amplitudonya 2. Ataupun dengan cara rumus yang video sebelumnya, di mana amplitudo sama dengan nilai maksimum ya. Nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum dibagi dengan 2. Nah, bisa juga menggunakan rumus yang ini. Nilai maksimumnya tertingginya berapa? 2. Nilai minimumnya min 2 dikurangi min 2 dibagi 2. Min jadinya plus ya. 4 dibagi 2 dapat 2. Nah, didapat amplitudonya 2. Periode sudah. Amplitudonya juga sudah. Berarti kira-kira nanti bentuknya dia ini fungsi sinnya Y sama dengan amplitudonya 2 sin. Lihat periodenya tadi 1 ya. 1 dalam kurung X. Nah, lihat si fungsi ini. Fungsi ini dia ini mengalami pergeseran. Pergeserannya kemana? Kita ingat-ingat. Kalau misalkan dia awalnya kan seperti ini ya. Satu bukit, satu lembah, mulainya dari 0. Nah, ternyata dia bergesernya kemana? Ke arah kiri. Mulainya dia dari sini nih. Gitu ya. Digeser. Nah, kalau misalkan dia digeser ke kiri, artinya apa? Dikurang. Kalau misalkan adik-adik belum paham ininya, silahkan disimak lagi pembahasannya di video sebelumnya. Di cara cepat menggambar grafik fungsi trigono ya. Kalau misalkan dia mengalami pergeserannya ke kiri, maka di sininya diapain? Ditambah. Kita tambah. Ya. Harusnya berawal dari 0. Dia geser ke kiri, berarti ditambah. Ditambahnya berapa? Lihat pergeserannya. Pergeserannya dari 0 ke pi per 2, berarti pi per 2 ya pergeserannya ya, atau 90 ya. Berarti ditambah pi per 2. Oke. Maka jawabannya Y sama dengan 2 sin 1. 1 ini menunjukkan periode ya. X ditambah pi per 2. Atau 1 nanti nggak usah ditulis ya. Berarti tinggal kita hapus saja nanti. 2 sin X plus pi per 2. Maka jawabannya adalah yang C. 2 sin X pi per 2. Nah, sekarang cara alternatifnya untuk mengerjakan yang nomor 1 tanpa harus cara kayak gini. Ini digunakan kalau misalkan dia soalnya soal PG. Tapi kalau soal esai memang harus caranya seperti ini. Nah, gimana cara alternatifnya? Cara alternatifnya adalah uji opsi. Kakak tulis di sini ya. Nempel di sini ya. Uji opsi. Gunakan cara uji opsi. Kalian pilih beberapa titik dari grafik fungsi trigonometri ini. Misal titik yang kita pilih adalah titik ini nih. Nah, berarti ini titiknya adalah 0,2 ya. 0 derajat, 2. Artinya kita masukkan dia ini. X-nya 0, cari yang hasilnya 2. Masukkan X-nya 0, cari yang hasilnya 2. Nah, coba ya kita ke opsi A.
Misal ke opsi A titik 0,2 nih ya, 0 derajat, 2. Berarti Y sama dengan ini ke opsi A. 2 sin S-nya kita ganti 0 kan. 0 kurangi min pi per 2. Berarti ini ya. Pi per 2 nilainya 90. 0 kurangi 90 min 90. Sin min 90 berarti jadinya min 1. 2 kali min 1 min 2. Sedangkan ini hasilnya 2. Berarti opsi yang A salah. Ya. Kita masukkan ke opsi yang B. Opsi yang B juga kita masukkan ya. 0,2 kita masukkan ke opsi yang B. Y sama dengan sin 2 kali 0 berarti 0 ya. 2 kali 0 dikurangi pi per 2. Ini nilainya sama ya. Sin min 90. Sin min 90 min 1. Sedangkan ini harus 2. Berarti opsi yang B juga salah. Nah, sekarang kita masuk ke opsi yang C. Opsi yang C. Nah, opsi yang C adalah 0,2 ini kita masukkan ke opsi yang C. Y sama dengan 2 sin S-nya kita ganti 0 tambah pi per 2. Berarti ini 90 ya. Sin 90 1 kali 2 2. Nah, cocok kan? 0,2 cocok. Tapi jangan dulu dipilih. Kita masukkan lagi satu titik lagi. Bebas titiknya yang mana aja. Misal kita masukkan ke titik yang mana? Yang ini misalkan. Titik yang ini berapa? Berarti titik yang ini adalah pi per 2, 0 ya. Pi per 2,0 derajat ininya kartesiusnya. Nah, kita masukkan nih. Pi per 2,0. Pi per 2,0. Kita masukkan juga ke opsi yang C ya. Y sama dengan 2 sin S-nya kita ganti pi per 2. Pi per 2 tambah pi per 2. Berarti jadinya setengah pi tambah setengah pi. Jadinya pi ya. Pi itu kan 180. Ataupun 90 tambah 90. Jadinya 180. Sin 180 adalah 0. 0 dikali 2 hasilnya 0. Nah, ini cocok ya. Kalau sudah cocok maka kalian pilih yang C. Ini uji opsi sekali lagi bisa digunakan untuk soal pilihan ganda. Contoh yang kedua masih mengenai mencari persamaannya ya. Grafik jadi ketahui cari persamaannya. Misal ini soalnya soal esai. Berarti kita nggak bisa menggunakan uji opsi seperti yang tadi. Nah, pertama kita tentukan dulu amplitudo ataupun periodenya. Kalau untuk amplitudo tadi nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi 2 ya. Nilai maksimumnya di sini adalah 2. 2 dikurangi nilai minimumnya adalah yang paling rendah adalah min 2. 2 dikurangi min 2 dibagi 2. Didapat 2. Nah, sudah dapat amplitudonya 2. Sekarang kita cari apa? Periode. Fungsinya. Nah, fungsi yang ini bisa kita buat dalam bentuk fungsi sin ataupun fungsi cos. Misal kita acuannya ke fungsi sin. Maka sekali lagi fungsi sin dia bentuknya seperti ini ya. Satu bukit, satu lembah. Satu gunung, satu lembah. Berawal dari 0. Berakhir ke sini. Nah, periodenya kita nggak tahu nih. Berarti dia berawal dari sini ya. Berawal kalau kita panjangin yang ini. Dia berawal dari sini. Gitu ya. Berakhir dia di sini. Nah, cuma angka yang ini dengan angka yang ini dia belum diketahui berapa. Yang diketahui adalah antar puncak gunung ini dengan puncak lembah yang di sini. 60 dengan 240. Nah, kalau misalkan antara ini dengan ini, si puncak dengan si lembah yang diketahui, kita cari dulu jarak segininya berapa gitu ya. Jarak dari sini ke sini berapa jaraknya? Nanti jarak dari sini ke sini sama dengan jarak dari sini ke sini. Nah, artinya tinggal kita kurangi aja. Tinggal kita kurangi ataupun kita ditambah bagi 2 gitu ya. Untuk mencari tengah-tengah yang ini bisa kita jumlah yang ini bagi 2.
Kakak kasih keterangan di sini ya. Mencari titik yang ini berarti 60 ditambah 240 dibagi dengan 2. Didapat 60 tambah 240 300 dibagi 2 100 150. Nah, berarti jarak yang di sini ini 150 ya, 150. Nah, kalau sudah dapat tengah yang ini gampang. Kita lihat aja, dari 60 ke 150 berarti dia berapa? 90 ya. Kita tes lagi, 150 ke 240, 90 juga ya, ditambah 90. Berarti yang ini juga ditambah 90. Nah, dari sini ke sini juga, berarti dia akan ditambah 90. 240 ditambah 90, berarti didapat 330. Nah, sekarang angka yang di sini sudah dapat, yaitu 330 derajat. Yang di sininya, nah kalau tadi jaraknya 90 ya berarti ke sini dikurangi 90 ya. 60 kurangi 90. Berarti didapat minus 30. Nah, sekarang periodenya bisa kita tentukan. Periodenya berarti jarak dari bukit ini sampai dengan lembah yang di sini ya. Berarti periodenya adalah 330 dikurangi min 30. Jarak dari sini sampai sini ya. Berarti tinggal kurangi yang gede ini dikurangi yang kecil ini. Didapat 360. Nah, sudah gitu seperti biasa kita cari nilai K-nya untuk periode ya. Masukkan lagi ke rumus yang ini. Berarti tadi periodenya rumusnya ini ya. P sama dengan 2pi per K ataupun 360 dibagi dengan K. Nah, kita masukkan P-nya adalah 360. Berarti 360 sama dengan 360 per K. P-nya kita ganti 360 ya. 360 sama dengan 360 dibagi K. Dari sini didapat K-nya. Coret ya. Tinggal kali silang ya. Berarti didapat nilai K-nya adalah 1. Nah, amplitudo sudah, periode juga sudah. Kita masukkan dulu ke fungsi sin. Y sama dengan, berarti amplitudonya adalah 2 sin, periodenya 1 X. Lihat dia mengalami pergeseran. Pergeserannya ke arah mana? Ke arah kiri ya. Kalau ke arah kiri diapain? Ditambah. Ditambah yang tadinya dari 0, berarti dia bergeser ke sini sejauh berapa? Sejauh 30. Berarti ditambah 30 derajat. Maka jadinya fungsinya 2 sin X plus 30. Ataupun 1 nanti nggak usah ditulis. Tapi biarin dulu deh ya. 1 di sini adalah menunjukkan dia periodenya. Contoh yang ketiga, nilai maksimum dan minimum dari fungsi yang ini berturut-turut adalah. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari nilai maksimum ataupun nilai minimum, rumusnya seperti ini. Untuk mencari maksimum, C ditambah dengan mutlak amplitudo. Sedangkan untuk minimum adalah C dikurangi mutlak si A-nya. C dikurangi amplitudo. Kita tentukan dulu A dengan C-nya. Berapa A-nya amplitudonya? Nah, amplitudonya yang ini ya. Berarti A-nya adalah 3/2. Walaupun misalkan dia di sini minus, karena di sini mutlak A nanti 3/2 tetap ya. Di sini nanti tetap 3/2. C-nya mana? C-nya yang di belakang ini ya. C-nya adalah min 1. C-nya sama dengan min 1. Tinggal kita masukkan. Berarti nilai maksimum sama dengan C ditambah mutlak A. Berarti C-nya adalah min 1 ditambah mutlak A-nya 3/2. Min 1 ditambah 3/2. Tinggal kita hitung. Min 2 tambah 3 berarti 1 ya. 1/2. Sedangkan untuk nilai minimum C dikurangi mutlak A. C-nya min 1. Min 1 dikurangi mutlak A. Berarti 3/2. C dikurangi 3/2. Didapat minus 5/2. Berarti maksimumnya adalah setengah. Dan minimumnya adalah min 5/2 atau min 2,5. Contoh yang keempat, diketahui fx sama dengan 3 ditambah 4 sin S ditambah C, di mana C-nya adalah konstanta. Jika nilai maksimum fx ini adalah 1, maka nilai minimumnya adalah berapa?
Nah, nilai minimum tadi kan konsepnya rumusnya yang ini. C dikurangi mutlak A. Kita tentukan dulu si fx-nya ataupun y-nya. Fx sama dengan 3 ditambah 4 sin x ditambah dengan C. Kita ubah dulu ya. Dia pindah ke sini aja ya, ke depan 4 sin x, ini pindah ke belakang ya. C, 3-nya positif, C ditambah dengan 3. Gini ya. Nah, fungsinya ini. Permasalahannya, dia C-nya belum tahu berapa. Nah, di sini diketahui maksimumnya adalah 1. Nilai maksimum C ditambah dengan mutlak A. Nah, ini adalah si A-nya. Dan C-nya adalah yang ini. Ini adalah si C-nya. Kita masukkan ya. C-nya berarti C ditambah 3 ya. C ditambah 3 ditambah mutlak A-nya adalah 4. Mutlak 4 gitu ya. Terus kakak genin aja ya dulu ya. Mutlak 4 sesuai dengan konsep aja ya. Mutlak 4 sama dengan 4 gitu kan. Nilai maksimumnya adalah 1 sama dengan 1. Atau jadi ini jadinya C. Nah, 1 sama dengan C ditambah 7 ya. Didapat C-nya adalah minus 6. Nah, berarti fungsi yang ini berubah ya. Fungsinya kita rubah berarti jadinya Y sama dengan 4 sin X. C tambah 3, C-nya min 6. Min 6 tambah 3 jadinya min 3. Sekarang kita cari nilai minimumnya. Jadi nilai minimum sama dengan C dikurangi mutlak A. C-nya berarti min 3 ya. Min 3 dikurangi mutlak A. Berarti mutlak 4 gitu ya. Ataupun 4 gitu ya. Min 3 dikurangi 4 didapat minus 7. Maka nilai minimumnya adalah minus 7. Nah, contoh yang terakhir. Periode dari grafik fungsi Y sama dengan min 5 cos AX adalah 6pi. Nilai dari A adalah, fungsinya adalah Y sama dengan min 5 cos AX. Kemudian ini hubungannya sama periode. Periodenya adalah 6pi. Berapakah nilai A-nya? Nilai A yang ini ya. Berapa nilai A-nya? Periodenya diketahui. Periodenya dari soal adalah 6pi. 6pi. Nah, kita tahu bahwa periode itu hubungannya sama nilai si K ya. Periode hubungannya sama nilai si K. K-nya di sini adalah si A gitu ya. Kasih keterangan di sini ya. Ini adalah si K-nya. K-nya sama dengan si A. Nah, periode rumusnya apa tadi? Periode sama dengan untuk nilai nilai cos periodenya ini ya. 2pi per K gitu ya. Nah, kita masukkan ke rumus yang ini. Berarti si P-nya adalah 6pi. 6pi sama dengan 2pi dibagi K-nya adalah si A. A gitu ya. Bisa kita coret. Ini didapat 3 gitu ya. Kita kali silang berarti jadinya 3A sama dengan, ini tinggal 1 ya. 3A sama dengan 1 didapat berarti A-nya adalah 1/3. Berarti nilai A-nya adalah 1/3. Nah, itu adalah contoh-contoh soal mengenai grafik fungsi trigonometri. Silakan pelajari lagi lebih lanjut. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan adik-adik tulis di kolom komentar ya. Oke, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.